Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Daniel Mangronda dan saat ini saya akan mempresentasikan perancangan jaringan GPON untuk 60 rumah di perumahan Girian Permai. Kita masuk ke slide pertama, yaitu analisis konsep dan kebutuhan. Jaringan yang saya rancang ini menggunakan teknologi GPON berbasis standar ETU 3984. Karakteristik utamanya adalah topologi point-to-point yang memanfaatkan komponen pasif berupa optical splitter sehingga tidak membutuhkan satu daya listrik di sepanjang jalur distribusi. Jaringan ini mengimplementasikan wavelength division menggunakan 3 panjang gelombang utama, diantaranya 1460 nanometer untuk downstream data dan 1310 nanometer untuk upstream. Target dari perancangan ini adalah klaster residensial dengan kepadatan 60 unit rumah, di mana setiap rumah akan disuplai layanan triple play, yaitu internet cepat, IPTV, dan VoIP. Kita lanjut ke desain topologi dan jaringan FTTH. Untuk topologi jaringannya sendiri, saya memilih arsitektur FTTH dengan metode dual stage splitting, yaitu struktur aliran core-nya adalah sebagai berikut. Pertama, segmen feeder ditarik dari ORT ke central office menuju ODC atau Optical Distribution Cabinet. Di dalam ODC ini dilakukan splitting stage 1 dengan rasio 1/4. Dari ODC, core didistribusikan melalui segmen distribusi menuju ODP atau Optical Distribution Point. Di ODP dilakukan splitting stage 2 dengan rasio 1:16. Terakhir, dari ODP, sinyal dialirkan melalui kabel drop core menuju ONT di masing-masing rumah pelanggan. Kita masuk ke core Huawei Y5800X2. Di sisi central office atau hulu jaringan, saya menggunakan perangkat optical line terminal tipe Huawei Smart AX IE 5800X2. Perangkat ini dipilih karena memiliki arsitektur terdistribusi yang non-blocking dengan kapasitas switching mencapai 480 gigabit per detik. Selain itu, OLT ini mendukung reliabilitas tinggi berkat adanya dua control board dan dual power port, serta sangat tangguh karena mampu beroperasi pada suhu ekstrim hingga 65 derajat Celcius. Kita lanjut ke user end Huawei HG8245H5. Perangkat ini bertindak sebagai decoder yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik spesifikasi. Ini bertindak sebagai decoder yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Spesifikasi utamanya meliputi interface port GPON Class B, dukungan Wi-Fi 2.4 GHz, serta dilengkapi dengan 4 port gigabit Ethernet dan 1 port POTS untuk telepon rumah. Sensitivitas penerimaan optik pada perangkat ini sangat baik, yakni berada di rentang -27 hingga -8 dBm. Kita lanjut ke analisis kapasitas dan bandwidth. Berdasarkan skema vertikal ini diterapkan, total rasio pembagian atau split rasio didapatkan dari perkalian splitter stage 1 dan stage 2, yaitu 4 dikali 16, yang menghasilkan total nilai 1:64. Angka ini sangat ideal untuk mencakup 60 unit rumah yang ditargetkan sekaligus menyisakan 4 port cadangan untuk ekspansi. Dari segi bandwidth manajemen, dengan kapasitas downstream GPON sebesar 2,5 Gbps dan menggunakan rasio oversubscription 1:5 standar ISP komersial, maka ketersediaan bandwidth maksimum per pelanggan saat peak time berada di angka 208 megabit per detik. Angka ini jauh melampaui kebutuhan puncak pelanggan. Lanjut ke kalkulasi link power budget. Link krusial dalam perancangan ini adalah link power budget untuk memastikan sinyal tidak drop.
menggunakan rumus total redaman yang memperhitungkan panjang lintasan terjauh sepanjang 2 km, koefisien redaman kabel single mode, jumlah sambungan fusion spacing, jumlah konektor, serta redaman kumulatif dari splitter 1:4 dan 1:16, didapatkan total redaman sistem sebesar 23,6 dB. Berdasarkan standar ETU T.G.984, batas redaman maksimal yang diizinkan adalah 28 dB. Dengan hasil hitung 23,6 dB, rancangan ini dinyatakan lulus dan memenuhi syarat dengan safety margin yang aman sebesar 4,4 dB. Lanjut ke prosedur implementasi dan lapangan. Prosedur implementasi di lapangan dibagi menjadi 5 tahap utama, yaitu pertama tahap survei dan desain untuk memetakan koordinat tiang dan jalur kabel. Kedua adalah civil works berupa penanaman tiang beton setinggi 7 meter dan penarikan kabel distribusi. Ketiga adalah proses splicing atau penjaringan inti kaca di dalam ODC atau ODP menggunakan fusion splicer. Keempat adalah tahap testing untuk mengukur kualitas redaman akhir menggunakan alat ukur OTDR atau OPM. Terakhir adalah tahapan commissioning, yaitu registrasi serta aktivasi modem ONT di rumah pelanggan. Kita masuk ke analisis masalah dan mitigasi. Dalam operasionalnya, jaringan fiber optik tidak luput dari risiko teknik. Beberapa masalah potensial yang diantisipasi antara lain tingginya redaman akibat kabel tekuk tajam atau konektor kotor, risiko kabel putus karena faktor eksternal, hingga gangguan rope ONT. Langkah mitigasi yang saya siapkan adalah melakukan pembersihan berkala menggunakan alkohol 99%, memproteksi jalur kabel dengan pipa HDPE, serta mengaktifkan filter rope ONT detection pada perangkat OLT untuk mengisolasi penggangguan secara otomatis dari jarak jauh. Kita masuk ke estimasi anggaran biaya. Biaya dialokasikan untuk 4 komponen. Yang pertama adalah perangkat utama central officer sebesar 5,5 juta rupiah, material distribusi luar ruangan atau EDN sebesar 5 juta rupiah, kabel serat optik dan infrastruktur tiang sebesar 18,5 juta rupiah, serta perangkat ONT untuk 60 pelanggan sebesar 15 juta rupiah. Sehingga total estimasi anggaran belanja perangkat dan material maju untuk proyek ini adalah sebesar 44 juta rupiah. Masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, rancangan jaringan FTTH berbasis GPON untuk 60 unit rumah ini dinyatakan sangat efisien dan layak untuk diimplementasikan. Melalui skema 2-stage splitting, infrastruktur mampu menghemat port OLT secara optimal. Perhitungan link power budget juga membuktikan performa transmisi dijamin stabil karena total redaman 23,6 dB berada di bawah batas kritis standar internasional. Jaringan ini siap menyediakan layanan triple play yang handal dan bersifat future-proof. Demikian dari saya dan Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.